gue udah pindah-pindah mungkin 13 atau 14 lembaga kali seumur-umur gue mah. Begitu di KPK gue bilang gila nih lembaga. Ada orang-orang militan gitu ya. Iya. Cinta mati. Kalau lu ngomong gratifikasi sebenarnya itu kan suap yang masih dikasih jendela pengampunan. Dalam bentuk ngelapor 30 hari. Itu aja. Jadi kalau lu ngelapor 30 hari itu jadi suap. Nah, kalau disuap udah pemberi penerima lu pidana. Makin parah nih di Indonesia. Iya kali kalau ngeliat IPK iyalah. Dugaan gue iya gitu. Tapi gue ngerasain di lapangan. Menurut gue hampir nggak ada yang berubah. Sampai gue nggak ngerti ini budaya apa enggak sih ya. Lu dapat pelayanan baik, ngasih gratifikasi. Di undang-undang disebut juga bahwa salah satu upaya pencegahan adalah melalui pendidikan gitu. Hanya menurut gue nih, jangankan pendidikan, jalur agama aja belum ada yang signifikan. Yang kedua digitalisasi. Gua benar-benar penganut agama digitalisasi menurut gua. Lu bikin aja sistem selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Tirto, For Your Politics, yang muda yang berpolitik. Hari ini senang sekali Tirto kedatangan seseorang yang luar biasa, yaitu mantan atau ex Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK yang akan berbincang bersama saya, Aulia Umaina Andani, di podcast Tirto ini. Selamat datang Bapak Pahala Nainggolan. Thank you. Senang sekali bisa kehadiran Bapak di kantor Tirto ini ya Pak. Oke, kita bakal ngobrol banyak Pak tentang korupsi, pencegahan sudah pastinya. Tapi sebelum kita membahas soal itu, kita mau tahu dulu perjalanan karir Bapak sebelum menjadi pejabat di KPK. Ini undangan gue yang pertama sejak pensiun hari Senin. Jadi thank you ke Tirto. Dan Senin Selasa gue sebenarnya mikir gitu, perjalanan gue apa aja ya? Untung lu tanya, jadi gue ngerti dikit. Ya dulu gue pegawai negeri sekitar 9 tahun, 8 tahunan gitu di BPKP. Habis itu keluar ke swasta gitu, ke perusahaan 2 kali. Habis itu keluar lagi ke donor-donor, ke AUSED, ke Bank Dunia, SIDA, yang gitu-gitu lah. Sampai umur 50, udah 20 tahun di donor-donor gitu, kepikirlah buat ini ada semacam di web gitu, undangan buat tes deputi pencegahan gitu. Wah ini kan seleksi terbuka ya, berapa ratus, yang itu 200 orang gitu. Udah ikut aja tes gitu, di interview. Dapet ya deputi pencegahan. Jadi gue juga gak ngerti deputi itu apa ya gitu. Jadi selama pegawai negeri gue kan cuma ketua tim pemeriksa aja ya. Jadi cuma ya anak buahnya 2 atau 3 gitu. Tiba-tiba KPK belum deputi, jadi gue sendiri grogi gitu ya. Awal-awal udah, habis itu enak, tiba-tiba jadi PNS lagi. Nah, jadi gue udah PNS, keluar, masuk lagi jadi PNS, dan 60 gue harus pensiun. Gue pensiun. Tapi Pak, itu kan berarti berubah jadi PNS itu 2019 ya? Ya. Pas yang undang-undang itu. Ya. Apa sih Pak bedanya Pak? Bedanya sebenarnya kalau buat individu nggak beda. Okay. Ya, tapi buat KPK agak beda. Karena orang-orang kayak gua waktu itu yang masuk umur 50 dengan jadi PNS jadi jauh lebih sulit kalau bisa gue bilang nggak mungkin. Karena PNS kalau masuk kan ada CPNS dulu, habis itu PNS, atau lo ngambil dari lembaga lain gitu ya. Biasanya kalau ngambil lembaga lain kan yang dikasih, nggak mungkin udah kasih starnya gitu, nggak mungkin lah gitu kan. Yeah. Nah bandingin dengan kalau dulu belum PNS. Dilihat nih orang bagus nih kayaknya nih gitu ya. Misalnya katakanlah dia country director mana gitu yang udah cukup umurnya tapi ingin mengabdi ke negara. Itu gampang direkrut. Waktu itu gue bilang sama Ahok, lagi dia jadi gubernur DKI. Dia nanya, lu gimana bisa masuk KPK? Oh di KPK enak aja kita masuk itu gitu kan. Jadi lu kalau mau bagus dinas-dinas lu ambil orang-orang yang dari swasta. Yang udah pengen mengabdi, udah gak cari duit. Iya. Waktu itu gue share itu. Itu di BUMD dia waktu itu masalah dipraktekin. Kalau PNS agak sulit. Jadi itu aja yang, kalau buat pegawai nggak ada bedanya. Nggak ada. Oke. Terus Pak ini kan 10 tahun berarti ya Pak, atau 9 tahun lebih nih di KPK. Iya. Nah setelah ini ada rencana apa nih Pak? Boleh dibocorin Pak? Nggak ada rencana apa-apa. Gue cari wangsit aja melongo-melongo gitu. Ngeliatin langit kali aja ketulis suruh jadi apa gitu. Belum ada. Karena di KPK capek juga ya. 9 tahun lebih tuh kayaknya
yang 20 tahunan tuh kalah deh capeknya sama KPK. Buktinya beban gue banyak bener di KPK. Langsung memutih gitu. Ya belum ada rencana apa-apa. Nanti lihat aja mau ngapain gitu. Tapi masih mau tetap berkecimpung nggak Pak di dunia pemberantasan korupsi? Enggak. 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 Oke. Runyem soalnya dan gitu. Gua untung juga lu, Bay. Pensiun kalau ngeliat yang sekarang itu tambah runyem gitu. Untung gua pensiun. Udah lah nggak usah baca koran, nggak usah denger TV apa, udah diemin aja lah gitu. Jadi nggak, pengennya sih ngajar, masih pengen. Oh iya. Hobi lah itu ngajar. Karena kan mahasiswa nggak pernah ngelawan dosen ya. Itu aja jadi. Enggak, pengen ngajar aja. Melukis gitu mungkin Pak? Enggak, gue gak ada hobi gitu-gituan. Oh gak ada hobi-hobi. Gue payah, gue seni-senian gitu, jauh. Tapi Pak selama di KPK cukup lama itu Pak, apa sih Pak yang bikin Bapak berubah? Mungkin ada gak sih keluarga berubah juga semenjak Bapak di KPK gitu? Pastilah, KPK tuh sebenarnya karena etiknya sangat keras ya. Dan zaman gue masuk kan masih ada PI namanya gitu ya. Jadi urusan makan dibayarin orang gitu, itu jadi problem kan gitu. Jadi itu sangat menjaga, dalam arti gue jangan sampai karir gue tercela gara-gara ditraktir orang. Itu mending gue tekor bayarin orang mau apapun dia gitu kan, atau gue pergi sama siapa berdua gitu, nanti jadi urusan. Jadi kita sangat menjaga, termasuk keluarga gitu ya. Ini karena dari awal mungkin udah dicekokin ya, KPK tuh udah pengawas internal lu. Wah lu jangan lu cerita yang enggak lu gitu kan, dilaporin anak buah sendiri aja, nah itu yang hilang. Budaya saling melaporkan, for good ya, jangan bukan melaporkan fitnah, enggak. Itu jadi udah biarin aja, pokoknya bukan gua. Nah, itu kan kacau tuh. Kalau dulu laporin, gua inget banget salah satu pelaporan, gua berkata kasar di depan kementerian soal gratifikasi. Kan gua bilang gratifikasi itu ditolak. Tapi sayangnya orang pikir kalau ngelapor dia jagoan kali ya gitu ya. Gue ceritain di KPK ada orang bawa kerupuk 50.000 ngelapor gratifikasi, gue gampar lu, gitu doang. Dilaporin lu anak Bogor lu berkata kasar katanya. Gue bilang yes, oke lah. Tapi maksud gue suasananya begitu. Dan buat gue bagus banget. Gue nggak pernah ketemu seperti itu. Gue udah pindah-pindah mungkin 13 atau 14 lembaga kali seumur-umur gue, Mai. Begitu di KPK gue bilang gila nih lembaga. Ada orang-orang militan gitu ya. Iya. Cinta mati gitu kan. Tapi secara sosial memang jadi agak tertutup ya. Ya karena takut ngelewatin garis itu, Mai. Iya. Takut bener. Kan malunya itu, Mai, bukannya dihukum paling minta maaf gitu ya. Dan kalau di KPK waktu itu gue, kalau deputi itu masuk namanya Dewan Pertimbangan Pegawai. Jadi kasus-kasus ini kita bahas lah. Jadi kan gue belajar juga dari kasus-kasus itu. Gila juga ya, ginian aja. Waduh KPK ngeri juga ya, diikutin kan gitu. Pacaran ke bioskop gitu, nonton diikutin. Dia beli kartis juga, ke dalam juga nonton. Sinting. Wah jangan sampai gue kalau pacaran ke bioskop dalam hati gue nih. Jadi sambil ngebahas kasus gue belajar. Tapi maksud gue nilai itu tuh gak pernah gue ketemu. Gak pernah. Bagus banget menurut gue. Saling melapor for good itu harus justru dibalikin lagi gitu. Jadi saling aware gitu ya Pak, antar pegawai juga menjaga. Kalau gue bilang, Mai, ini kapal harus dijaga. Kalau temen lu lompat di kapal lu tegur, lu jangan loncat-loncat. Kapal tenggelam, ntar gue juga tenggelam. Nah, kira-kira gitu deh. Dan itu yang terjadi loh. Gue pikir hebat. Belakangan mungkin enggak. Pernah nggak Pak ditawarin kayak bentuk gratifikasi atau pendekatan gitu dari siapa, datang ke Bapak langsung gitu Pak, kayak Nggak. nawarin apa sesuatu gitu? Karena menurut gua nih KPK tuh sukses loh mentransmit, ini secara lembaga ya, bukan oknum ya, mentransmit message bahwa orang KPK tidak boleh. Akibatnya nih, ini kelewatan nih. Gua ada acara apa gitu, Pak Gubernur nawarin gitu, bos lu bisa makan siang nggak ya? Ya bisa lah, mati gue gak makan siang gitu. Jadi kelewatan deh gitu. Tapi maksudnya nilai itu orang pikir KPK semua. Akibatnya ya gak ada. Boro-boro menawarin deh. Orang mau ngasih goodie bag aja nanya, Pak ini bukan gratifikasi tapi kan Pak ya. Saking mereka tahu banget orang KPK enggak. Saking tahu banget. Jadi gue gak pernah tawarin. Itu orang-orang tuh Pak sampai ke pegawai KPK pun seperti itu Pak. Bukan yang punya jabatan aja gitu Pak. Semua.
artinya nilai itu secara institusi, Iya. orang bilang kalau orang KPK dia nggak boleh, gitu. Ada oknum-oknum habis itu. Nah oknum-oknumnya gue nggak, udah kayak apa deh gitu. Mungkin kalau dia bilang itu kan KPK aja gitu, gue nggak ngerti. Tapi kalau gue nggak, justru kelewatan orang pikirnya itu makan siang aja belum gratifikasi, lah gue bisa mati kelaparan ya cara dia gitu, kira-kira gitu. Nah sekarang udah pensiun Pak, mau nggak Pak kalau nerima hadiah nih sekarang? Kalau pensiun kan bukan hadiah ya. Kalau lu udah nggak pegawai negeri, lu bukan Udah bebas menerima aja ya, gratifikasi lagi. Gratifikasi itu hanya untuk pegawai negeri yang terkait sama jabatan. Jadi gue nerima, misalnya gue datang ke pesta adat Batak nih, adat Nenggolan gitu. Sebagai paman gue harus nerima pemberian dari ponakannya. Gue terima, gue kantongin asli. Ini dalam kaitan adat soalnya, bukan jabatan gue sebagai deputi. Gitu. Jadi yang nggak boleh kalau terkait jabatan. Pemda ngundang gue sebagai apa gitu, nanti gue ceritain ya lu hati-hati lu pengadaan ini itu, lu hati-hati soal ASN gajinya disuruh cukup gitu. Dia kasih sesuatu, nggak boleh, dia ngundang gue deputi lu. Iya. Gitu. Gue sebagai pegawai negeri udah dibayar pemerintah 24 jam untuk kerja di bidang ini gitu. Jadi kalau udah pensiun ya udah, gue bukan pegawai negeri, apalagi penyelenggara negara, udah bukan banget gitu. Jadi beda sih ya, hanya kalau boleh gue bilang gratifikasi dia. Kalau orang KPK-nya semua tahu, tapi kalau oknumnya gue nggak ngerti kayak apa. Dan kuncinya menurut gue, ya gimana lu ngasih sinyal apa enggak. Kalau lu kasih sinyal bahwa gue orang KPK banget, nggak apa-apa. Orang takut sendiri. Tapi kalau ngasih sinyal bahwa itu kan kalau ada yang tahu Pak, kalau enggak ya orang ngasih. Iya sih. Pasti, gue sering banget ngeliat kayak gitu. Ya tergantung sinyalnya aja. Ya, Batasannya juga emang di diri sendiri juga ya Pak ya. Itu makanya gue bilang orang-orang KPK yang lama gue pikir bagusnya di situ aja. Kan ini banyak banget nih Pak kasus gratifikasi. Kemarin yang soal DJP juga baru ada tuh Muhammad Hanif. Terus banyak kasus-kasus SYL juga kemarin baru inkrah kasusnya juga gratifikasi juga kasusnya. Seberapa besar sih Pak dampak gratifikasi terhadap kepercayaan masyarakat ke instansi pemerintahan Pak? Kalau lu ngomong gratifikasi sebenarnya itu kan suap yang masih dikasih jendela pengampunan dalam bentuk ngelapor 30 hari. Itu aja. Jadi kalau lu ngelapor 30 hari itu jadi suap. Nah, kalau disuap udah pemberi penerima lu pidana. Gratifikasi ini ada jendelanya untuk, tapi gratifikasi seharusnya dia ditolak loh, bukan dilapor 30 hari, bukan ditolak gitu kan. Pada kesempatan pertama dia harus, kalau nggak bisa dihindarkan, misalnya gue ke daerah udah gitu udah ditaruh di tas gue gitu, ditaruh di map, taunya diselipit, itu gue nggak bisa tolak, begitu nyampe ini apaan gitu, ini gue lapor gitu ya, kayak kira-kira gitu. Tapi maksud gue dampaknya, nih kalau gue boleh bilang, itu praktek yang banyak banget ya di Indonesia. Sampai gue gak ngerti ini budaya apa enggak sih ya. Lu dapat pelayanan baik, ngasih gratifikasi. Katanya ya thank you aja Pak, orang gue terima kasih kok. Gue selalu berargumen gini, sekarang lu dilayani baik, lu thank you ngasih duit. Besok lu gak dilayani baik, lu nyumpah. Kalau buat gue, dia dibayar 24 jam buat kerjaannya, udahlah gue bilang. Dia layani lu sesuai SOP, thank you, udah gitu. Biasain gitu dong gitu loh. Jangan sok kayak orang, ini bahasa gue kasar banget ya. Kalau lu mau ngasih thank you, lu kasih ke gembel di jalan aja. Itu lebih gede lagi thank you-nya ketimbang pejabat publik yang sesuatu gitu. Dia dibayar buat itu. Nanti begitu lu nggak ngasih atau dia lama pelayanannya, lu ngomel kan gitu. Jadi lu pemberian lu nggak pamrih juga. Lu kasih gembel aja deh. Kalau lu bilang thank you, kasih gembel. Kira-kira gitu ya. Jadi gratifikasi itu merusak hampir di semua tatanan. Ini pelayanan publik, hubungan atasan bawahan, teman gitu-gitu. Dan itu dikit lagi nyemplung suap. Nah kemarin banyak yang penasaran juga tuh Pak soal pemberian mobil listrik dari Erdogan ke Pak Prabowo. Nah boleh Pak dijelasin kenapa itu bisa nggak masuk ke pemberian gratifikasi Pak? Nah waktu itu kita bilang gini, ini definisi gratifikasi terkait jabatan dan tidak melakukan kewajiban kan gitu ya kalau bahasa regulasinya. Nah tapi kalau bilang terkait jabatan, gue inget banget waktu kasus presiden kita sebelumnya Pak Jokowi ke Timur Tengah.
Iya. Itu rombongan semua dikasih hadiah aduhai gitu. Belakangan kita tahu di hadiah itu ada ininya loh, ada logo pemerintahnya. Udah gitu itu kebiasaan kalau ada tamu negara. Oke. Jadi kita bilang ini sebenarnya bukan gratifikasi nih, ini bukan ke arah individu. Gratifikasi itu hanya individu dan penyelenggara negara PNS cuma itu doang. Ini sebenarnya ke arah kelembagaan terbiasa memberi demikian gitu. Nah, kita putuskan ya udah dia laporkan dari saya kita bisa udah simpan aja deh. Pajang aja, jangan dipakai pribadi kan. Nah, yang Erdogan juga sama. Begitu kita lihat juga ini memang kenegaraan ngasih kebetulan wakil dari negara kita, Pak Presiden kita. Ya sudahlah gitu kan. Kecuali besok dipakai sendiri sama dia kan enggak juga gitu kan. Jadi kita akhirnya dapat juga satu variasi dari gratifikasi bahwa ada hubungan kenegaraan gitu yang terbiasa memberi hadiah. Kebetulan karena dari negara ini individu, presiden, menteri gitu. Jadi kita pastikan aja bahwa itu bukan untuk individu dan kita bilang bukan gratifikasi. Gitu. Nah, untuk si barangnya itu bisa diapakan, Pak? Simpan di sana. Oh, memang hanya disimpan aja gitu, Pak? Simpan aja. Nggak boleh dipakai sama sekali? Nggak dipakai, kan itu bukan buat dia pribadi. Kita bilang ini milik negara RI. Jadi Seknek ada itu penyimpanannya itu. Berarti kalau dipakai bisa jadi masalah lanjutan lagi ya, Pak? Mau keterlaluan. Oke, kita masuk ke LHKPN, Pak. Yang berat nih. Jadi kan pejabat wajib setor LHKPN, Pak. Ya. Nah, sebenarnya sekuat apa sih, Pak, LHKPN ini bisa membantu untuk pencegahan korupsi? Untuk penindakan aja, kan pencegahan. Gue bilang gini nih. Jadi beberapa 3 tahun terakhir semenjak kasus Alun ya, itu kita merubah target dari LHKPN dari sekedar kepatuhan kita rubah IQ ya kalau di pemerintah namanya IQ-nya jadi jumlah pemeriksaan yang bisa ditindaklanjuti oleh penindakan. Makanya meriksanya lu harus cukup pas milihnya nih kan 450.000 orang nih yang mana yang gue pilih gue periksa kan gitu kan ada kriteria kita bangun gitu. Nah, kalau kita periksa sejauh mana dia untuk penindakan yang jelas kita dapat semua asetnya, keluarga, bank, transaksi kita lihat. Yang kita cari gratifikasi. Pertama. Yang kedua pencucian uang. Aset yang gede gitu. Tapi nggak ada underlying yang cukup memadai gitu. Gua tiba-tiba melaporkan punya tanah 10 hektar, lu kan nanya emang gaji lu berapa lah ya gitu kan. Nah yang kayak gitu kan, nah itu menimbulkan, tapi kan asetnya dulu baru kita cari gimana cara belinya dulu. Ya kan, duitnya dari mana gitu kan. Kalau dia bilang warisan, cari orang tuanya, apa orang tuanya pas untuk profil mewaris gitu gede. Gitu. Jadi ke arah sana gitu. Jadi kita bilang laporan harta sangat berguna yang dulu ngedesain tahun 99 itu udah mikirnya ke sana ya. Jadi pemeriksaannya itu untuk mencari gratifikasi dengan segala kelemahannya. Ada kelemahannya lah pastilah. Jadi kira-kira itu sekarang bergeser di KPK itu lebih banyak untuk penindakan. Ya, untuk memberi peringatan juga. Yang cuma bilang gue udah kirim, emang gue nggak periksa apa isinya apaan gitu. Itu kalau yang dikurang-kurangin gimana Pak? Kan kemarin sempat ada omongan kalau paling nih pejabat setorin atau laporin hartanya tuh 20% lah, sisanya nggak dilaporin gitu. Kalau soal itu KPK bisa bertindak nggak Pak? Ya dengan meriksa itu. Oh dengan pemeriksaan itu juga? Begitu meriksa nih, ini kira-kira gini meriksa, misalnya lu gue periksa lah gitu ya. Gue berasumsi yang di laporan ini bener lah. Karena ada surat kuasa, Mai. Lu kasih kuasa ke gue untuk melihat semua bank segala macam. Istrinya juga ngasih surat kuasa. Anak dalam tanggungan juga ngasih surat kuasa. Dah, gue lihat ini, gue hubungi deh nih. Yang paling favorit biasanya BPN. Karena kan dia semua sertifikat, dia ada namanya, ada NIK-nya. Udah gitu bank dan asuransi. Dia bilang gue punya rekening di bank ABC. Gue mintanya tuh seluruh bank. Nanti tiba-tiba ada bank E. Ada rekening dia lu tempat gue. Gitu kan. Yeah. Ada F, ada G. Dia laporin cuma ABC lu. Nah kan berarti nggak dilaporkan nih di sini. Gitu. Nanti gue catat semua yang nggak dilaporkan gitu. Berapa signifikan dia. Kalau sangat-sangat signifikan, kayak lu bilang, dia lapor cuma 20%. Yeah. Padahal
lebih banyak katanya. Katakan lagi deh, dia punya saham di PT, dia nggak laporin di sini. Kan gue konfirmasi juga ke Dirjen AHU, Administrasi Hukum Umum. Kan gue bilang, NIK segini tercatat sebagai pemegang saham nggak? Dia bilang ada di PT ini nih, nilainya 1 miliar gitu. Ya gue catetin aja semua kekurangannya itu yang nggak dilaporin. Ini baru masuk kategori nggak dilaporin. Habis itu kita klarifikasi, kita undang. Ini lu kenapa nggak lapor? Misalnya nih, lupa. Gitu. Ya, lupa kan ada common sense-nya juga gitu. Kenapa masih ada misalnya aset, padahal kita cek dia bilang nggak ada gitu. Oh itu udah dijual hanya belum balik nama, yang gitu-gitulah. Iya. Tapi beberapa yang signifikan kita tanya, ini beli dari mana? Anda bilang warisan, orang tua lu siapa? Gitu kan. Kalau dia bilang ya beli, gitu. Kapan lu beli? Akta notarisnya mana? Jadi kita mencari dari mana asal duitnya, termasuk nama istri dan anak. Gitu. Jadi ya pemeriksaan lah, gua rasa yang bikin LHKPN jadi lebih berguna ya. Kalau cuma sekedar melapor aja sih banyak banget, dan 450.000 tuh mungkin ya dugaan gua, mungkin yang ngelapor perlu diperiksa kalau sekitar sampai 10.000 aja kita bisa periksa tuh hebat banget tuh. Padahal kita kuat meriksa cuma 100, 200 gitu. Atau pengaduan masyarakat yang paling telak. Tapi musuhnya ya kayak lu bilang, ngelapor 10 sebenarnya punyanya 10.000. Itu yang kita cari. Kalau yang sekedar nggak lapor, gue pikir kayak dia nggak lapor nih 2 nih. Nggak lapor memang kecil banget hartanya, jadi males ngelapor dan nggak signifikan gitu. Misalnya lu laporin gue, Pak ada kepala dinas apa di Kabupaten Ujung Berung sana lah gitu kan, nggak lapor gitu. Ya oke. Tapi kalau dia bilang, Pak ada orang penting banget jabatannya kita duga sangat penting tapi nggak lapor, itu kita agak serius tuh. Kenapa dia nggak lapor ya? Gitu. Gue biasanya hubungi dan lu sulit ngisi, gue kirim orang lu. Gitu kan. Ini kayak yang zaman utusan khusus atau zaman Pak Presiden yang sekarang kan banyak tuh orang-orang swasta baru gitu. Gue menyediakan lo. Kalau lu mau dibantuin, kita bantuin. Yang penting lu niat ngelapor gitu kan. Dan ya alhamdulillah sih dia ngelapor sih ya. Hanya begitu udah ngelapor baru kita lihat kewajaran. Gitu. Gue bilang kenapa juga harus kecil-kecilin, gue bingung. Gue nggak bisa aja ngeklaim harta tetangga gue, kalau bisa gue laporin. Kalau netizen suka bilang takut diperiksa pajak gitu Pak. Iya. Sebenarnya kalau takut diperiksa pajak dia nggak usah khawatir. Karena LHKPN kita connect loh sama pajak. Jadi pajak juga ngelihat lampiran hartanya gitu kan. Jadi gue bilang ngapain lu khawatir sama pajak? Kalau mau ketangkep sama pajak ketangkep aja. Orang kita share data dengan baik kok gitu. Tapi Pak untuk yang nggak ngelapor gitu KPK bisa minta ya? Biasanya lewat atasannya gitu ya, ke beberapa misalnya ke kejaksaan. Waktu itu gue datang ke Jamwas gitu, Pak Ali ini ada sekian ratus lu jaksa belum lapor gitu, diingetin dong gitu kan kita malu juga sesama APH, masa kita nggak tega juga bilang kejaksaan sekian ratus nggak lapor gitu kan, kolega kita. Atau ke dulu masih Pak Doviri ya, Irwasumnya bilang Pak Doviri ini masih sekian ratus nih ya, itu baru cerita kepatuhan loh, belum cerita akurasi isi gitu. Oke Pak, kita masuk ke yang lebih luas. Menurut Bapak ini lebih susah apa lebih apa nih, lebih luas? Lebih luas aja nih Pak. Gue deg-degan nih. Sebenarnya lebih luas dan lebih umum juga Pak. Kira-kira apa sih Pak penyebab utama korupsi ini makin parah gitu di Indonesia? Kemarin tuh ada yang bilang, wah zaman Pak Prabowo nih makin banyak yang ketahuan korupsi. Sebenarnya makin banyak yang ketahuan korupsi atau makin banyak yang korupsinya nih Pak? Kan beda tuh ya. Gua kalau tahu tuh jawaban, gua rasa udah itu pertanyaan menurut gua susah banget. Kayak dibilang gini, apa sih Pak penyebab korupsi? Waduh, itu pertanyaannya gampang tuh, jawabannya bisa dari pagi sampai sore gitu terangin. Artinya gini, korupsi yang mana nih? Ada yang gede, ada yang menengah, ada yang kecil, ada yang di Pemda, ada yang di pusat, ada yang korupsi kecil-kecilan yang cuma buat hidup, ada yang cuma buat kaya gitu, ada yang nggak sengaja, ada yang sengaja, ada yang karena sistem misalnya kepala daerah segala macam, ada juga yang emang niat. Jadi banyak banget, asli banyak banget. Jadi kalau bisa menurut gua
spesifik aja kalau orang ngomong tuh begitu, misalnya gini nih, makin parah nih di Indonesia, iya kali kalau ngeliat IPK iyalah, Iya. gitu ya. Dugaan gue iya gitu, tapi gue ngerasain di lapangan, menurut gue hampir nggak ada yang berubah ya. Hampir nggak ada yang berubah. Kalau bisa dibilang gue pesimis mungkin iya gitu. Tapi gue lihat praktek di lapangan, ya seremoninya orang oke loh. Zona integritas, ini WTP, semua oke gitu. Tapi kan begitu kita survei beneran orang ngisi rahasia, kan memburuk tuh. Apalagi di Pemda, lu baca deh survei penilaian integritas. Pemda tuh 2/3 Pemda loh. Di Indonesia itu kalau kita lihat nilainya itu ya merah-merah gitu. Gue pikir dulu juga begitu. Sekarang bahkan lebih banyak gitu. Jadi gue pikir jangan-jangan nggak berubah ya. Ya gue sambil mikir ini pencegahan gagal juga nih kali ini gitu. Ini gue nyalain gue juga sebagian gitu ya. Tapi kalau lu bilang ya penyebabnya banyak gitu. Hanya kalau diusut-usut gitu. Udah tergantung yang paling top aja deh. Presidennya menurut gue action aja deh gitu. Yang nyata aja gitu. Kalau retorik udah tiap zaman kita denger ya. Nyata jadi kita bisa ngelihat gitu. Oke, gue harus bikin ini. Kalau macet lapor gitu. Pak, macet Pak. Itu nggak suka kayaknya tuh, setuju tapi supaya enggak gitu. Itu action mengkoreksi. Gitu. Jadi ada dicanangkan tapi ada actionnya gitu ya. Gue pikir itu yang real bilang bahwa komitmennya ada apa enggak. Tapi di antara semua ini gue bilang yang paling bisa menggerakkan paling top itu ya yang paling atas. Oke. Nah, kalau untuk tadi kan Bapak bertugas untuk pencegahan juga sebelumnya. Nah, untuk pendidikan masyarakat juga kan masuk di pencegahan dan monitoring juga ya Pak. Nah, sekarang tuh yang saya lihat di masyarakat itu kayak kalau ada korupsi 5 miliar, 7 miliar, mereka tuh kayak biasa aja gitu. Gara-gara ngelihat kerugian negara yang edan-edanan banget gitu Pak. Yang wah ratusan triliun apa dimulai kan dari yang timah itu kan kemarin kejaksaan. Sekarang masyarakat dikhawatirkan makin mewajarkan gitu Pak praktek-praktek korupsi di Indonesia. Nah itu untuk pendidikannya kira-kira gebrakan apa sih Pak yang harus dilakuin pemerintah agar masyarakat juga nggak mewajarkan gitu? Pendidikan korupsi itu sebenarnya di KPK udah ada deputi sendiri loh tahun 2020 gitu. Hanya gue bilang gini, ini gue bukannya kecil hati sama pendidikan, bukan. Di undang-undang disebut juga bahwa salah satu upaya pencegahan melalui pendidikan gitu. Hanya menurut gue nih, jangankan pendidikan Maya. Gue kok ngerasa jalur agama tuh yang paling religius lah kita gitu. Jalur agama aja belum ada yang signifikan. Jadi kalau masyarakat dibombardir angka triliun, gue bilang lu pernah lihat nggak sih duit triliun? Gue juga belum pernah sih. Gitu ya. Cuma bayangan gue gini, kalau 1 miliar satu box air mineral tuh 1 miliar tuh, duit 100 ribuan gitu, berarti kalau 1 triliun seberapa ya dalam hati gue? Hanya maksud gue gini, karena keseringan orang jadi mikir, ya ini kan cuma kecil. Iya. Nah, gue pengen protes banget sama media. Jangan disebut dong triliun tanpa didetailkan. Itu mana? Masa 300 triliun cuma 6 tahun katanya. 300 triliun itu kerugian ekonomi, bukan kerugian yang negara gitu. Ekonomi itu kalau lu ngasih izin ilegal maka ditebangin pohonnya, bisa banjir, bisa kekeringan. Itu dihitung tuh. Banjir berapa. Lalu mau nangis siapa kalau banjir? Misalnya gitu ya. Nah maksud gue edukasinya juga kayaknya lebih bombastis angka. Makin gede makin bagus. Gue ingat lagi zaman gue SMP. Tahun 70-an gitu. Kasus korupsi yang terbongkar tuh Bulog. Gue ingat Budi Haji punya 6 miliar. Korupsi 6 miliar. Oh udah gedenya setengah mati. Orang kebayang aja. Zaman itu lu lihat di Google deh. 6 miliar. Tapi kan yang naik sebenarnya cuma value intrinsiknya. Dari 6 miliar sekarang orang puluhan miliar udah biasa, triliun udah kayak ngomong nasi aja gitu. Gampangnya nasi triliun, bahkan sekarang udah ratus triliun. Kemarin gue lihat lagi ada ranking, klasemen sementara. Gue bilang apa ya poinnya ginian gitu. Menurut gue bukannya jadi apatis orang di level lapangan. Ini gue bayangin lu pelayanan publik yang sederhana aja deh, yang SIM, STNK, yang KIR yang gitu-gitu, mereka merasa jadi justified gitu. Kan gue cuma segini. Untuk alasan
gaji dan tukin kurang. Jadi sah semuanya. Gara-gara angka yang segede ini, orang udah cukup gajinya, pengusaha cukup, ngambilnya triliun. Itu yang disebut korupsi. Orang pikir gitu. Jadi dampaknya dari intrinsik yang makin besar gitu, menurut gua jadi melemahkan di korupsi yang benar-benar real, ada efeknya buat kita setiap hari. Jadi melemahkan itu karena jadi justified dia. Selain masyarakat tuh mulai kayak pewajaran gitu ya Pak sama angka-angka yang kecil gitu. Sama mereka tuh kadang nggak ngaruh juga nih ke kita korupsi ini. Kayak misalkan yang LPEI kan itu kan soal pemberian kredit gitu ya. Mungkin masyarakat merasanya jauh gitu dari kita secara langsung, kecuali kalau korupsinya yang kayak di Pemda gitu yang langsung ke masyarakat. Nah sebenarnya Pak, dampaknya tuh kalau dari korupsi-korupsi yang dirasa sama masyarakat tidak terlalu dampak tuh bisa sampai menyentuh ke masyarakat tuh dampaknya lewat mana sih Pak? Jadi tanpa kita sadar ya, ini gua pas lagi linglung aja gua sempat baca akademik nih gua nih. Gua sempat baca jurnal-jurnal tentang korupsi di dunia. Dia tahun 95 ada yang nulis gini. Lu lihat deh tuh negara. Kalau udah ceritanya investasi naiknya pelan, investasi asing ya. Iya. Udah gitu angka kemiskinannya susah banget diberantas gitu ya. Ini kayak kita nih 10 juta bolak-balik gitu ya. Udah gitu pertumbuhan ekonominya segitu-gitu aja. Kita 5, 6, 7, nggak pernah lagi zaman Soeharto, nggak pernah lagi. Itu dia meyakini bahwa korupsi itulah yang fundamental. Jadi siapa orang mau investasi di negara yang aturannya A, prakteknya A, italics gitu. Siapa yang mau? Orang yang berani nekat. Udah lihat aja di sana, ntar kita nyuap aja. Kayak gitu kan. Jadi kelas itulah investor yang masuk gitu kan. Udah gitu kita bilang iya juga pertumbuhan ekonomi kita kok susah banget ditarik gitu kan. Atau jumlah orang miskin itu cuma kurang 0,2%, naik 0,1%. Nah pakai gini-gini aja. Jadi maksudnya dampaknya ya ada yang dirasakan langsung gitu ya. Lu cerita orang ngurus IMB segala macam itu langsung kita rasakan gitu. Tapi ada juga yang dirasakan oleh dunia usaha, harusnya biayanya 10, di lapangan jadi 11. Ya. Itu kan dirasakan benar sama dia kan. Sama yang dirasakan sama negara kita ini. Yang pertumbuhan gak maju-maju gitu, sama indeks gini. Jadi kalau ketimpangan jauh tuh ada yang salah nih kalau gini-ginian. Jadi 10 tahun itu tahun 95. Akhirnya gue lihat lah 95 sampai sekarang, bener loh. Kita gitu-gitu aja gitu. Apalagi lu cerita IPK. Nggak pernah kita rata-rata dunia 50 sekian gitu, nggak pernah kita nyampe tengah. Jadi kita nih Liga 2 ya gitu. Gue bilang gila ya negara segini nih. Gitu. Jadi tanpa kita sadari udah di semua lini. Dari yang cuma sekedar nggak perlu lu bayar gitu, sampai yang ya kayak gitu tuh yang main segede-gede ampun, yang perpres diatur segala macam diatur, semua lengkap di negara gua. Itu yang bikin gua suka sama Indonesia. Semua ada men, dari kelas kecil main. Jadi maksud gua mulai dari mana nggak tahu juga gua, tapi yang gua selalu ini unsur agama nih kayaknya masih kurang nih gitu semua. Bisa dari sana kayaknya Pak ya. Kayaknya kita harus ditakutin sama neraka baru dia jeri gitu ya. Kalau cuma sekedar gua rasa korupsi kurang kuat ininya hukumannya. Kalau dibilang neraka aja masih orang nggak takut kan? Iya. Apalagi cuma sekedar korupsi. Ini gua skeptis banget ya. Tapi Pak, ngelihatnya tuh masih ada harapan nggak Pak? Masih dong. Gue sih optimis. Harapannya nih, ini menurut gue nih, ini bisa salah gue. Yang pertama, generasi di bawah 30 tahun nih, umur-umur itu. Lu kan generasi yang tumbuh dengan infrastruktur yang lebih baik. Lu tumbuh udah pakai HP lu, gitu kan. Dibanding generasi gue nih. Ini generasi ternyata, ini menurut gue nih, sekali lagi pribadi, dia nggak suka lo sama korupsi lo. Beneran. Gue ngamatin beberapa di KPK ratusan loh. Orang yang umur di bawah 30. Dan nilai-nilainya beda banget sama gue. Gue karena zaman dulu susah ya. Jadi kalau jadi pegawai negeri maunya satu cita-citanya punya mobil.
Habis itu yang kedua punya rumah, gitu. Yang ketiga menikah dan segala macam. Jadi ini banget gitu. Beda jauh sama anak-anak muda sekarang, cita-citanya punya mobil, kok gua merasa enggak kali ya. Anak gua bahagia banget naik Gojek, sana kemarin naik Gojek. Gua bilang itu ada nggak mau. Beda sama zaman gua dulu, gua mobil bapaknya dibawa, bangga bener gitu kan, padahal mobil bapaknya tuh. Gua pikir berubah lu nilainya. Gua bilang harapannya ini di generasi umur 30 ke bawah. Gua nggak tahu namanya generasi apa, tapi ini generasi dengan perilaku yang agak beda. Kalau lihat netizen, zaman umur dia, gua nggak berani gua ngomong kayak gitu. Nggak ngeh juga situasinya begitu. Kalau sekarang, gua bilang hebat nih generasi ini gitu ya. Jadi harapannya semoga yang di atas 30 termasuk gua nih udah selesai aja dulu gitu. Kalau nggak bisa bikin baik negara, lu diem aja gitu kan. Jangan bikin rusak gitu kan. Kecenderungannya kayak umur-umur gua nih bikin rusak nih. Jadi satu itu anak muda yang ada di 30 dan bekerja. Beberapa bahkan nggak mau masuk PNS. Gitu. Iya. Kan hebat loh. BUMN aja nggak mau. Wih, gua pikir ini orang kok, wah kalau zaman gue lu dapat PNS lu potong kambing lu Mai. Pesta 7 hari 7 malam, begitu lu bilang lu keluar dari PNS, orang mau bilang kenapa lu keluar gitu kayak. Sekarang kan nggak terlalu. Iya. Karena disperse gitu ya. Banyak lowongan kerja, banyak lu mau bisnis sendiri juga bisa gitu ya. Jadi harapan Indonesia itu di orang-orang gini. Yang kedua digitalisasi. Gua benar-benar penganut agama digitalisasi menurut gua. Jadi lu nggak usah khotbahin tuh orang gitu. Lu bikin aja sistem selesai. Ini gua kasih yang gampang. Kalau lu ngantri BPJS Kesehatan buka jam 4 pagi, ini bangsa kita nih. Bayar tukang parkir suruh ngantri. Kan kita kan ada aja otaknya suruh ngantri. Lu khotbahin tuh jangan gitu dong Pak, itu kan nggak adil segala macam gitu, nggak akan, dia tetap aja bayar. Gitu. Sekarang gue bilang ini, kalau gue bikin pendaftarannya face recognition, selesai kan lu urusan lu. Hanya orang yang mukanya ada di screen aja yang kecatat sebagai pendaftar, mati nggak lu? Selesai itu semua. Itu korupsi yang paling kecil-kecil banget ya. Itu yang bukan korupsi sebenarnya lah, cuma masalah lu nggak memandang etis orang lain, emang lu doang yang mau duluan, kira-kira gitu kan. Itu aja dengan digital selesai. Kita lihat sendiri kalau lu cerita soal batu bara segala macam gitu, semua digitalkan selesai. Jadi gue bilang kenapa nggak dibanyakin ya, gitu supaya semua pelayanan pun digital. Nih gue lagi betulin, gue dulu pernah nulis blog gitu soal pelayanan publik itu, ngurus IMB, ngurus sertifikat, ngurus STNK. Lagi gue bacain yang lama-lama tahun 2011 gitu. Ada 2008 gue baca. Udah maju banget loh kita loh. Dulu ngurus STNK, ngantri sagabru-gabruk, kita nggak tahu kita dipanggilnya kapan. Itu pokoknya habis lu seharian di Polda. Sekarang nih, ini baru beneran nih. Gue lagi ngurus apa, dibilang Pak lu nggak bisa, lu masih ada utang lu, STNK motor belum dibayar. Jadi gue nggak boleh gitu, nggak boleh Pak, harus lunasi. Gue ke Signal, begitu saya gue bayar itu juga langsung sistemnya berubah. Wah cakep banget. Jadi blog gue dulu cerita ngantri STNK, ngantri SIM, selesai, udah nggak ada lagi dengan digitalisasi. Nah gue bilang udah gitu-gitu aja deh kita deh. Pokoknya udah nggak ada harapan, bangsa ini udah mau disuruh apa aja udah nggak ada harapan menurut gue ya. Bikinnya digital gitu, udah selesai deh gitu. Apa aja bukan sosokan, asli bukan sosokan. Tapi maksud gue kalau nggak digituin, ya misalnya nih IMB, kepala kantornya lagi nggak ada Pak. Lah kalau nggak ada masa berhenti sih Indonesia gitu kan, enggak kan nggak ada lagi begitu. Dengan digitalisasi ya udah mesin aja. Gitu kan, lu lihat Pemda, IUP apa izin apa. Kepala dinas di Jakarta juga di HP-nya di oke kok. Nah maksud gua harapannya itu. Bener-bener harapannya itu. Walaupun dengan digitalisasi mungkin memangkas jumlah orang. Tapi paling enggak generasi muda yang perilakunya beda menurut gua dan positif gitu artinya nggak ada bangganya kalau nyolong uang kantor. Kan anak-anak gitu. Kalau dikasih kredit card kantor gitu nggak mau nih neraktir teman-temannya pakai ini kan. Malu, lu pakai duit kantor, lu malah dihina kan. Oh zaman gua dulu, itu kehebatan dia tuh bisa neraktir orang pakai biaya kantor. Kalau sekarang dihina lu, kan gitu bagus kan? Udah kan digital gua bilang. Kalau dulu harus ngantri nggak jelas makanya pakai calo. Sekarang gua bilang lu online aja.
Jadi digitalisasi ini bisa jadi alat untuk bantu berantas korupsi gitu ya. Gua sih optimis itu. Di tengah segala kesuraman masih ada lah gitu. Kalau nggak lu mati lu, masa lu nggak Buat optimis. transparansi juga ya Pak. Jadi masyarakat bisa Digital tuh transparan bisa dan murah. Iya. Transparan, cepat, murah. Itu digital tuh. Cirinya selalu itu. Jadi kalau digital makin ribet, lu bilang lu kayaknya mesti belajar sama anak muda lu. Gue selalu menghindar lu di KPK. Gue bilang udah kita yang tua-tua udah diem aja deh. Lu panggil yang muda-muda di gimana caranya supaya digital, jangan kita. Iya. Karena otak-otak kayak gue nih kenal kalkulator baru SMA. Lah kan cara pikir tuh namanya kan, cara pikirnya masih kuno gitu. So ngomong digitalisasi, gue selalu ketawa tuh kalau pejabat-pejabat ngomong digitalisasi. Lupa, lu juga kenal kalkulator baru SMA, lu lagu-lagu lu gitu. Udah kasih anak muda aja, gitu. Menurut gue. Berarti Pak, kalau fenomena anak muda nggak mau masuk pemerintahan juga jadi mengkhawatirkan ya Pak? Gue khawatir karena yang masuk pemerintah jadi residu. Orang-orang kelas 2, kelas 3. Ini kita baru kaji di KPK, tapi gue gak tahu hasilnya udah ada belum. Jadi di Singapura dengan sengaja dia bilang, swasta bayar 10, gue bayar 11. Karena orang yang masuk pemerintah tuh pembuat kebijakan. Ya. Lu bayangin, pembuat kebijakannya KW3. Kan cilaka lu kan. Ya udah habis lu kebijakan buat ininya jadi nggak nyambung gitu ya. Jadi gue prihatin tuh kalau nggak masuk pegawai negeri gitu, yang paling bagus harus jadi pegawai negeri gitu kan, supaya dia agak tinggal sistemnya bener, jadi waras lah dia gitu kan. Karena gue bilang yang sekarang sih belum gitu, tapi harusnya ada kebijakan itu. Ya, karena anak muda bukan sekedar daripada nggak ada kerjaan gue pegawai negeri aja deh. Nanti begitu ada apa-apa dengan gampang dia keluar loh. Iya. Gue inget almarhum Pak Cahyo dulu Menpan bilang, ratusan pegawai negeri udah diterima kok dia resign. Gue bilang nggak usah khawatir Pak, nggak usah kaget Pak. Itu anak-anak itu memang beda otaknya sama kita. Iya. Kalau kita terima pegawai negeri potong kambing, dia mah ya daripada nggak ada kerjaan gue coba aja. Kalau yang lebih enak gue keluar. Gila. Kira-kira gitu tuh. Jadi gue. Oke Pak, kita balik lagi ke KPK. Ini zamannya Pak Firly, dilanjutkan sama Pak Nawawi, kemudian ke Pak Setio. Nah itu lebih enak yang mana Pak? Lompat banget ya pembahasan gitu ya. Gue mau prajurit, gue yang mana aja enak buat gue. Tapi ini gue ngerasain zaman Pak Ruki 2 bulan, Pak Agus Raharjo dan teman-teman 4 tahun, Pak Firly dan Pak Nawawi 5 tahun, sampai yang ini 2 bulan lah. Gitu. Iya. Jadi ya ada plus minusnya lah gitu. Tapi ini dari sudut pandang pegawai KPK gitu. Gue sih menaruh harapan banyak pada Pak Setio dan teman-teman dengan satu, beliau udah pernah di KPK. Jadi paling nggak sense-nya, Fitroh juga udah lama di KPK. Sense-nya udah pasti ada. Gayanya KPK dia udah nggak perlu belajar gitu. Tapi yang kedua lagi, memang dari awal sudah diniatkan untuk, kalau gue bilang KPK-nya itu udah terpuruk gitu, emang diniatkan untuk merecover itu balik. Ya. Jadi semua juga ya yang setahu gue lah ya, pegawai-pegawai yang gue kenal juga sangat menaruh harap dan optimis. Nah dengan gue demennya gitu kan, optimis gitu, yang sekarang nih ada harapan nih gitu. Terakhir Pak AJP gitu di-assign khusus buat pencegahan gitu. Semua senang gitu. Paling nggak ada lah ini kita arahan lah atau pemikiran tentang pencegahan. Misalnya begitu ya. Dan intinya sih situasi internalnya diperbaiki. Gitu ya, diperbaiki. Jadi kalau dibilang dengan pasti gimana? Gue berharap. Dengan yang lama gimana? Ya gue nggak etis bilang jelek ya. Tapi deg-degan lah gue. Tapi gue bilang ya sebisa yang kita bikin ya kita bikin lah. Yang dulu Pak Agus Raharjo gimana? KPK selalu gitu ya. Karena orangnya kan datang pergi. Yang sisa kan cuma deputi ke bawah. Iya. Makanya kita bilang nih kapal nakodanya doang ganti-ganti. Penumpang mah sama. Waktu itu kita bilang, ini di zaman, Pak lu jangan ngerem mendadak dong. Kita penumpang muntah lama-lama gitu. Dengan kata lain lu jangan ugal-ugalan dong Pak gitu. Lu mau keluar besok, kita kan yang ada di sini. Nah itu selalu kita suarakan ke setiap pimpinan. Hati-hati ini kapal nih muatannya ini terus gitu loh. Jadi jangan ugal-ugalan. Kalau bisa bawa lebih bagus supaya kita penumpang juga bangga gitu kan. Kan ngerasa bangga juga kan jadi pegawai KPK. Lain deh pokoknya seumur-umur gua kerja jujur KPK.
Orang, oh ini orang KPK, apa satpam, ini rumahnya orang KPK, emang kenapa? Gue juga bingung, tapi ya udahlah. Kemarin juga sempat ramai tuh Pak, kan Pak Firly juga tersandung kasus juga ya, yang kita semua tahu juga, dan dia berlatar belakang APH juga Pak dari kepolisian. Nah ternyata pas ganti pimpinan Pak Setio juga berlatar belakang dari kepolisian juga. Kemarin banyak yang mengkhawatirkan nih Pak dengan terpilihnya Pak Setio. Kalau pandangan dari Bapak gimana? Memang ada kecenderungan di zaman Pak Firly itu kita bilang lebih banyak dari luar yang masuk ke KPK. Itu bukan APH aja, setahu gue dari mana juga banyak. Akibatnya yang asli KPK gitu. Jadi merasa banyak jabatan-jabatan struktural yang justru diisi dari luar. Kita protes. Ya jangan gitu dong gitu kan. Artinya kan kita ini dan seperti gue bilang gini, kalau namanya dari instansi luar, mana pernah sih dia ngirim bintangnya gitu atau starnya, nggak pernah. Kok nggak troublemaker gitu kan, KW2 udah gitu aja. Orang yang udah mentok jabatannya kirim gitu kan. Masa kita mau nerima gituan gitu kan, mending dari dalam aja gitu. Kalau dia nggak mampu tendang, ganti lagi. Tapi maksudnya isunya sebenarnya yang lebih penting, entah dari manapun dia datang, yang lebih penting ya pengisian dari dalam itu. Karena nilai-nilai integritasnya udah sama, udah nggak perlu diajarin lagi gitu kan. Kalau lu nerima terkait jabatan itu gratifikasi, lu harus berperilaku menjaga etika, misalnya kira-kira gitu kan. Itu kalau orang dalam udah nggak. Soal kemampuan tuh cerita yang lain gitu. Nah concernnya cuma itu aja. Jadi dari pimpinan ke pimpinan kita melihat sepanjang tidak dari dalam diperkuat, menurut gua nih, itu jadi kita sangat tergantung pada niat baik pimpinan yang 5. Kan salah lu, masa organisasi disandarkan pada niat baik, kan kacau tuh. Pada sistem gitu, sehingga dia berjalan sesuai sistem aja. Dan sekarang concernnya gimana utilisasi, mempromosikan sebanyak mungkin orang-orang internal. Ya, kemarin juga sempat ada surat Pak dari pegawai KPK. Mungkin kalau Bapak baca beritanya, mereka tuh merasa kehilangan kehilangan rasa gitu bekerja di KPK. Karena KPK-nya ini seiring berjalan waktu semakin menurun gitu Pak. Bahasanya kehilangan marwah, kehilangan bapak. Kemarin ada surat dari pegawai KPK, tapi tidak disebutkan identitasnya, dia nggak mau. Tapi teman-teman media sempat menulis juga. Ini kemarin tahun ini apa tahun lalu apa? Tahun lalu sih Pak. Kayaknya lagi transisi pergantian itu. Ya. Nah kalau dari Pak Pahala sendiri, mungkin ini udah mau terakhir ya. Melihatnya KPK kehilangan marwah nggak sih Pak? Dan kalau memang hilang marwahnya gimana sih Pak? Biar mengembalikan kembali gitu. Hilang mah enggak ya, tapi bahwa itu menurun yang lalu, iya, gue mesti bilang iya juga, gue nggak mau juga bilang enggak, karena calon pegawai negeri PNS itu udah tesnya dari sekian puluh ribu cuma diterima 270. Dengan tenang dia keluar, dan beberapa gue tanya, lu kenapa gitu kan keluar? Lu udah punya kerjaan di luar? Enggak, belum Pak. Kenapa? KPK ternyata begini, gue nggak suka Pak. Itu 3, 4, 5 orang loh. Buset deh, gue bilang. Dia aja bisa ngelihat gitu kan. Ya mungkin daya lenturnya gak kayak gue kali ya. Tapi maksud gue, itu yang terjadi. Gitu. Ya bahwa dia penurunan marwah, iyalah. Gitu. Ya seperti gue bilang, semua orang masuk KPK itu mau bangga. Kerja digaji, tapi pulang bangga. Gitu, ini enggak kerja digaji, pulang dikatain orang. Ini yang temennya nyolong emas nih, katanya sialan kan. Gue bilang, gue gak kenal itu orang gitu. Atau orang memandang sinis gitu. KPK cuma nama doang lu, ternyata dia nggak bilang lu. Mending dia bilang gue gampar sekalian gitu kan, tapi nggak bilang, hanya pandangannya kan ya masyarakat bukan orang bodoh lu, dia tahu banget gitu. Nah jadi bahwa dia menurun ya. Nah makanya gue bilang yang sekarang semua berharap supaya ayo dong kita kembalikan, nggak usah yang prestasi yang di langit ke-7 lah gitu. Yang menurun ini dibalikin jadi normal, kalau bisa meningkat. Supaya kita yang 1.800, 1.600 orang itu bangga jadi pegawai KPK. Kayak zaman gue masuk dulu. Gitu. Takut melanggar. Tapi bangganya ada. Gitu ya. Oke. Terakhir Pak, harapan Bapak buat Indonesia ini termasuk di sektor pemberantasan korupsinya Pak. Dan mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan juga, silakan. Harapan gue sederhana aja gitu. Maksud gue gini,
gue beberapa kali ngelihat ke negara-negara lain gitu ya. Gue ngerasa kita itu harusnya bisa banget gitu. Jadi negara yang orang miskinnya dibayar negara gitu. Yang kalau sakit lu nggak bisa banget. Dokternya melayani kayak yang di film-film gitu kan. Jangan buru-buru misalnya gitu. Bisa banget. Tapi kenapa nggak bisa ya? Jadinya gue juga bingung juga. Dan gue percaya tuh gara-gara kita kebanyakan korupsi. Jadi pengennya ke depan nggak usah canggih-canggih lah. Pelayanan publiknya tuh jangan sampai ada lagi gitu loh, orang mati kelaparan atau banjir bingung gitu. Mau ya langsung turun cepet kayak begitu banjir itu prok gitu kan. Jangan udah, gue ngeliat juga, tapi sebagai pensiunan gue bilang lu nggak usah nonton TV gitu. Jadi 5 menit gue liat udah biasa nih. Tapi harapan gue bukan buat yang kayak gue udah bakal game. Ini anak muda nih yang gue bilang 30 ke bawah nih, orang yang paling gampang gitu ya. Gampang mengambil putusan. Lihat ya, kabur aja dulu. Itu zaman gua nggak ada men. Yang sekarang gitu. Dia gampang lantar kalau dia keluar. Yang KW3 yang sisa. Yang kayak gua gini yang disisain negara gini. Kapan negara gua maju gitu kan. Yang KW1 aja masih berat gitu ya. Maksud gua ayo dong gitu. Kalau ada di tangan gua kuasa dikit, bikin yang bener gitu. Jangan malah jadi kita yang bikin malu sendiri. Gua kalau baca yang meres orang asing segala macam, nanti gua kesel bener ngeliatnya. Lu bikin bagus enggak, diem aja deh lu gitu kan. Jangan udah bikin bagus enggak, malah bikin jelek. Kebayang nggak tuh orang cerita kemana-mana. Lu meres salah satu perusahaan asing ya di Indonesia. Lu pikir dia nggak ngomong ke Chamber of Commerce dia ngomong pasti. Jadi kita begitu keluar negeri, lu dicibir lu orang Indonesia, kismin, utangnya banyak, lagu-lagunya kalau piknik gitu kan. Gue juga kadang ngeliat gila, pikniknya aduhai bener gitu. Jadi harapannya kita jangan jadi bangsa norak gitu. Miskin tapi lagunya tangil. Gua kok marah ya, jangan marah dong. Pokoknya optimis aja deh. Pak, marah aja Pak. jangan. Lu optimis mah. Kalau kayak gue udahlah gitu. Tapi maksud gue masih ada anak muda yang banyak banget kan di angkatan Gen kerja Z ya, kita. Pak, Gen Z. Entah gen apalah gitu. Tapi maksud gue itu digitalisasi. Kalau ada di tangan kita dikit, kita bikin yang bener buat kita aja. Lu nggak usah pusing-pusing lihat orang lah gitu. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Pak Pahala sudah mau hadir di kantor Tirto ini. Baru pertama nih gue. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu lagi di podcast-podcast berikutnya. Sampai jumpa. Dah.